Tahukah Bunda, apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja tanpa tambahan makanan atau cairan sampai bayi berusia 6 bulan. Ingat ya Bunda, jangan berikan bayi di bawah umur 6 bulan makanan tambahan seperti madu, pisang, bubur, air putih, ataupun susu formula karena ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Kemudian, apa saja sih jenis atau macam ASI itu? ASI terbagi menjadi 3 stadium. Yang pertama disebut ASI stadium 1 atau kolostrum. Kolostrum merupakan cairan pertama yang dikeluarkan oleh payudara ibu sejak hari pertama hingga hari keempat setelah melahirkan. Ciri-ciri kolostrum ini, yang pertama, berwarna kuning keemasan. Kedua, mengandung lemak dan protein yang tinggi serta jumlahnya masih sedikit, sehingga Bunda tidak perlu khawatir apabila di hari pertama hingga hari keempat produksi ASI Bunda masih sedikit. Yang kedua adalah ASI stadium 2 atau disebut dengan ASI peralihan. Ciri-ciri ASI peralihan yang pertama, dikeluarkan sejak hari keempat hingga hari ke-10 setelah melahirkan, mengandung protein yang rendah dan karbohidrat yang tinggi, serta jumlahnya lebih banyak dibandingkan kolostrum. Yang ketiga, ASI stadium 3 atau disebut dengan ASI matur atau matang. Ciri-cirinya, yang pertama, dikeluarkan sejak hari ke-10 hingga seterusnya, berwarna putih kekuningan, tidak menggumpal apabila dipanaskan, serta jumlahnya banyak dan stabil. Berikut adalah perbandingan dari ketiga jenis ASI. Bisa dilihat ya Bunda, untuk kolostrum warnanya kuning dengan volume yang sedikit, sedangkan ASI peralihan cenderung warna putih dengan volume yang lebih banyak, serta ASI matur warnanya putih agak kekuningan dengan volume yang banyak pula. Lalu, manfaat ASI eksklusif. Manfaat bagi ibu yang pertama dapat dijadikan sebagai metode kontrasepsi alami dengan catatan ibu belum mendapatkan menstruasi setelah melahirkan dan menyusui bayinya secara eksklusif. Yang kedua, mencegah perdarahan setelah persalinan. Yang ketiga, mencegah pembengkakan dan menurunkan risiko kanker payudara. Yang keempat, ibu akan merasa puas dan bangga. Dan yang kelima, dapat menurunkan berat badan ibu dengan cepat seperti semula atau sebelum hamil. Kemudian manfaat bagi bayi yang pertama, melindungi bayi dari penyakit dan infeksi, mempererat kasih sayang ibu dan bayi, mencerdaskan otak bayi, dan sebagai sumber zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi karena ASI mengandung beberapa komponen yang sangat diperlukan. Lalu manfaat bagi keluarga yaitu dapat menghemat pengeluaran keluarga serta meningkatkan kebahagiaan keluarga. Praktis, tidak perlu menyiapkan air, botol, atau susu terlebih dahulu dan meningkatkan status kesehatan keluarga. Lalu, apa saja sih kandungan ASI itu? ASI mengandung 5 komponen besar diantaranya karbohidrat, lemak, oligosakarida, protein, vitamin, dan mineral. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat dalam ASI berbentuk laktosa yang dapat diserap usus bayi lebih dari 90%. Fungsi karbohidrat ini adalah untuk perkembangan syaraf dan sebagai sumber energi bayi. Yang kedua adalah lemak yang berfungsi untuk sumber energi utama bayi, mempertahankan suhu tubuh bayi, perkembangan sel otak, dan perkembangan saraf dan penglihatan. Kemudian oligosakarida berfungsi untuk meningkatkan jumlah bakteri sehat dalam usus bayi. Kemudian protein. Fungsi protein ini adalah untuk perkembangan sel otak bayi, di mana protein pada ASI lebih mudah diserap dibandingkan susu formula. Kemudian ada vitamin. Kandungan vitamin pada ASI sangat lengkap, kecuali vitamin K, dan kandungan vitamin D tergantung konsumsi ibu selama hamil dan menyusui. Dan yang terakhir mineral, kandungan mineral pada ASI lebih rendah dibandingkan susu formula. Namun, mineral pada ASI lebih mudah diserap. Zat besi pada ASI dapat mencegah darah rendah pada bayi. Selanjutnya, beberapa resiko pemberian cairan tambahan ASI sebelum bayi berusia 6 bulan. Resiko pemberian cairan tambahan ASI sebelum 6 bulan yang pertama dapat meningkatkan resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Yang kedua, pemberian air putih walaupun dalam jumlah yang sedikit dapat menyebabkan bayi kenyang dan tidak mau untuk meminum ASI. Yang ketiga, pemberian air manis dapat menyebabkan diare karena pencernaan bayi belum siap untuk mengolah air manis. Dan yang keempat, pemberian cairan tambahan dapat meningkatkan resiko penyakit akibat bakteri atau akibat kurang siapnya pencernaan bayi untuk memproses makanan selain ASI. Berikut langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan ASI eksklusif. WHO dan UNICEF merekomendasikan langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan ASI eksklusif antara lain: yang pertama, menyusui dalam 1 jam setelah melahirkan atau IMD atau inisiasi menyusui dini.
Kedua, tidak memberikan tambahan makanan atau minuman pada bayi dalam bentuk apapun. Ketiga, menyusui setiap 2 jam sekali atau sesering mungkin sesuai dengan keinginan bayi. Yang keempat, menyusui bayi langsung dari puting ibu, tidak menggunakan botol susu atau kondom. Dan yang kelima, memerah ASI menggunakan pompa ASI apabila tidak bersama anak atau ibu harus bekerja. Tanda bayi cukup ASI. Ciri-cirinya yang pertama, apabila telah disusui 2-3 jam sekali atau minimal 8 kali dalam sehari, lalu BAB bayi berwarna kuning dan kuning muda di hari kelima, BAK atau pipis bayi 6-8 kali sehari, serta warna kulit bayi merah dan kenyal. Yang kelima, bayi terlihat puas, kemudian hisapan yang awalnya kuat lama-lama akan melemah dan akan tertidur pulas. Berat badan dan tinggi bayi sesuai dengan grafik pertumbuhan, serta perkembangan motorik dan sensorik baik dan gerak aktif. Berikut merupakan teknik pemberian ASI yang benar. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kedua, keluarkan sedikit ASI dan oleskan memutar di sekitar puting untuk mencegah puting lecet dan masuknya bakteri ke dalam mulut bayi. Ketiga, posisi menyusui dapat dilakukan dengan cara duduk atau berbaring, disesuaikan oleh keadaan dan kenyamanan dari sang ibu dan juga bayi. Pegang atau gendong bayi dalam satu lengan. Satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu dan satunya lagi diletakkan di depan badan ibu. Tempelkan perut bayi pada badan ibu agar terasa hangat. Posisikan kepala bayi menghadap payudara ibu. Telinga dan badan bayi diusahakan terletak pada satu garis lurus. Sentuh bibir dan tunggu sampai mulut bayi terbuka lebar. Berikut merupakan pelekatan menyusui yang benar. Susui bayi 10-15 menit setiap payudara secara bergantian. Setelah bayi kenyang, lepaskan puting dan keluarkan sedikit ASI, lalu oleskan di sekitar puting dan biarkan mengering dengan sendirinya. Sendawakan bayi dengan cara disenderkan secara telungkup, lalu tepuk-tepuk punggung bayi secara perlahan untuk mencegah bayi gumoh. Proses penyendawaan ini dapat dilakukan di depan dada ibu, atau bayi didudukkan atau ditengkurapkan di atas paha ibu. Beberapa masalah menyusui yang sering terjadi pada ibu dan juga bayi. Masalah pada bayi yang pertama disebut dengan kolik, dengan ciri-ciri wajah memerah, tangan mengepal dan kaki diangkat ke arah dada, disertai tangisan selama 2-3 jam. Kolik ini biasanya muncul 15 menit setelah bayi menyusu, namun dapat muncul kapan saja saat minggu-minggu pertama kelahiran bayi. Yang kedua adalah menangis setelah minum ASI. Hal ini biasanya terjadi karena bayi mengalami kolik. Oleh karena itu, bantu bayi untuk bersendawa dengan cara berikut ini. Pertama, bayi digendong menghadap ke belakang dengan dada bayi diletakkan pada bahu ibu, kemudian kepala bayi ditopang atau disanggah dengan tangan ibu. Selanjutnya, usap punggung bayi dan tepuk-tepuk secara perlahan sampai bayi bersendawa. Yang ketiga adalah kurang pertambahan berat badan. Penurunan berat badan pada bayi setelah lahir dianggap wajar, namun upayakan agar berat badannya berangsur-angsur naik kembali. Selanjutnya adalah muntah atau gumoh. Memuntahkan kembali sedikit ASI yang telah diminum bayi biasa disebut dengan gumoh. Gumoh ini dapat terjadi karena adanya gas atau udara yang masuk ke dalam lambung bayi yang harus disendawakan. Dan yang terakhir adalah diare. Diare dapat terjadi akibat virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh bayi. Hal ini bisa dikarenakan karena kelalaian ibu dalam menjaga kebersihan puting sebelum menyusui bayinya. Selanjutnya adalah masalah pada ibu. Karena tuntutan pekerjaan, seringkali ibu terpaksa harus meninggalkan bayinya dan menggantikan ASI dengan susu formula. Namun berikut ini ada tips agar ibu tetap bisa bekerja dan tetap bisa memberikan ASI secara eksklusif. Tips pemberian ASI pada ibu bekerja. Yang pertama, peras atau pompa ASI setiap 3-4 jam sekali secara teratur, hal ini agar produksi ASI tetap terjaga. Kedua, pilih waktu pada saat payudara penuh, biasanya di pagi hari. Sterilkan alat untuk memompa ASI, kemudian pilihlah tempat yang tenang dan nyaman. Cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian, minumlah cairan hangat seperti teh, susu, ataupun sup. Usahakan ibu dalam keadaan rileks dan tidak ditargetkan seberapa banyak ASI harus terkumpul, lalu lakukanlah pemijatan pada payudara.
Lama penyimpanan ASI perah apabila disimpan dalam ruang tidak ber-AC hanya dapat bertahan kurang dari 4 jam. Namun apabila disimpan dalam ruang yang ber-AC, ASI dapat bertahan hingga 6 jam. Dan apabila disimpan dalam freezer, ASI dapat bertahan hingga 6 bulan. Lalu segera masukkan ASI ke dalam freezer, namun jangan diletakkan dalam pintu freezer karena suhunya tidak stabil. Berikut cara menyimpan ASI perah. Yang pertama, simpan ASI dalam botol yang sudah disterilkan. Botol yang paling baik adalah yang terbuat dari kaca. Jika terpaksa menggunakan botol plastik, pastikan plastiknya cukup kuat, tidak berwarna dan tidak bergambar karena ditakutkan akan luntur apabila terkena panas. Beri label tanggal dan jam pemompaan ASI. Jika dalam sehari ibu memompa ASI beberapa kali, ASI dapat digabungkan dalam botol yang sama dengan syarat suhu botol stabil antara 0 sampai 15 derajat Celcius. Berikut cara memberikan ASI yang sudah didinginkan. Pertama, panaskan ASI dengan cara botol dialiri atau direndam dengan air panas yang bukan mendidih. Jangan memanaskan botol dengan cara mendidihkannya langsung dalam panci karena dapat merusak kandungan ASI. Apabila mengikuti pedoman pemompaan dan penyimpanan ASI yang baik, ASI tidak akan mungkin cepat basi.